Bumper dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sore hari ini kita kembali lagi di Ngabuburit Seru pastinya. Jumat 8 Mei 2020, 15 Ramadan. Ada apa di 15 Ramadan kemarin ya? Isu-isunya banyak, isu-isu yang kurang, mengenakkan gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai detik ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan, kemarin debat tentang 15 Ramadan ada apa, mungkin, disudahi saja gitu. Karena kita kemarin juga sudah ngaji, sudah dapat jawabannya bahwa ternyata hadisnya itu hadis dhaif, seperti itu. Dan pada sore hari ini, Masya Allah ini kita kedatangan guru kita ini juga, yang pertama kali ini pertama kali ke Hijrah United gitu, untuk di sini. Tapi, untuk ketemu setiap hari ya insya Allah ketemu. Nah, kita membahas apa ini hari ini? Stop mabar, let's ibar. Dan mabar itu apa? Nah gitu, nanti kita akan kupas ya mabar itu apa. Kita sapa dulu, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz Teguh Zudan Fatoni. Nah, itu profilnya. Ustadz Teguh Zudan Fatoni ini adalah konsultan, family therapist seperti itu. Jadi, sering menangani teman-teman di luar sana yang, dalam artian tanda kutip depresi, terus kemudian, frustasi dan, pengen diruqyah dan lain sebagainya itu, dan Ruqyah. ada yang kecanduan game dan lain sebagainya. Beliau, diterapi sama beliau dan alhamdulillah beberapa ini kliennya alhamdulillah, berangsur membaik dan seperti itu. Dan, kita langsung ini saja ke Ustadz Teguh. Monggo Ustadz, kita, jenengan sapa dulu pemirsa yang ada di luaran sana. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah, teman-teman Hijrah United lovers ya. Ya, ini kita sore hari ini akan membahas tentang tema yang sudah disampaikan oleh apa bahasanya di sini? Moderator. Oke, Abu ya, Maryam saja nggak apa-apa. Masya Allah, Abu Maryam ya, baik. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana tentang fenomena kenapa di bulan Ramadan itu syaiton dibelenggu, tapi kenapa kok maksiat masih sering terjadi? Nah, Ustadz. Kan gitu ya. Nggih. Baik, apa hubungannya dengan nikah? Nanti kita akan kasih contoh kasus-kasusnya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua nanti teman-teman sekalian, adapun yang saya sampaikan nanti adalah bersifat kasuistik. Oh ya, kasus yang kasus, asli nyata ya. kasus ya. Nah, Ini bukan bertujuan untuk memojokkan, tapi di sini adalah kalau kasuistik itu data itu bersifat tidak menyeluruh, tapi juga tidak boleh diabaikan. nggih Ustadz. Sehingga nanti jangan sampai ada bullying di IG-nya Iya. Hijrah United. Wah, pematerinya dia suka menyalah-nyalahkan. Enggak. Jadi kita di sini adalah memaparkan sebuah kasus. Kasus ini yang nanti kita akan bahas bagaimana nanti ada yang solusinya, ke depannya bagaimana, sehingga tidak lagi orang itu menjadi salah paham. Bisa saja ada dari sini setelah mendengar kajian ini mereka menjadi lebih termotivasi untuk melakukan perbaiki diri. Nah, Ustadz, itu yang paling penting itu Ustadz. Gitu mungkin gitu. ya, Nah, Abu Maryam ya. Iya Ustadz. Nah, ini menarik Ustadz ini Ustadz, karena di sekeliling kita, kami juga mungkin, saya pribadi mungkin kadang juga tergiur Ustadz untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat pastinya gitu. Kadang, hilaf namanya juga manusia, tapi, apa hubungannya dengan hadis yang, menjelaskan bahwa, Ramadan ini setan tuh dibelenggu Ustadz, gitu. Monggo Ustadz. Baik. Kalau kita lihat hadisnya di sini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Idza jaa Ramadan, ketika bulan Ramadan itu datang,
Futihat abwabul jannah. Jadi pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu apa? Ditutup. Dan apa di sini? Wa fudilati syayatin, dan syaitan itu Dibelenggu. dibelenggu. Nah, tapi kenapa pada saat bulan Ramadan ini kok maksiat masih ada, masih yang terjerumus kepada khamar, naudzubillah, masih ada yang terjerumus kepada zina, naudzubillah, masih ada yang terjerumus kepada KDRT, naudzubillah. Bahkan sampai ada yang masih uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua, masih ada sekali. Bahkan rumah tangga itu banyak ada yang terjadi mohon maaf percekcokan dan seterusnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini ada kajian yang sangat menarik Abu Maryam, ya. Di sini coba kita lihat, ya. Saya mengutip ini dari kajian dari Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Aris Munandar, MPI Hafidhullah Ta'ala. Ini kajian beliau kurang lebih kajian 7 menit. Di YouTube mungkin teman-teman bisa lihat. Beliau menjelaskan, beliau mengambil penjelasan dari Abul Abbas Al-Qurtubi, ya, mengutip pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Itu ada 5 alasan. Ada 5 alasan makna syaitan itu, makna kenapa di bulan Ramadan ini masih ada maksiat. Nah, ini perlu diketahui dan jarang sekali orang tahu. Yang pertama, syaitan yang dibelenggu ini, yang pertama ini karena orang yang melakukan puasa ini tatarannya masih tataran masih tataran umum. Hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi mungkin adab-adab dari ilmu puasa itu untuk dia tidak, mungkin hanya tidak sekedar membatal saja, tapi dia tidak mengilmui ilmu puasa tersebut. Sehingga dia mudah sekali syaitan itu mengganggu dirinya. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, makna hadis bahwasanya syaitan itu dibelenggu di sini dijelaskan oleh Abul Abbas di sini. Yang kedua adalah maknanya adalah yang dibelenggu itu adalah panglima-panglimanya syaitan. Dedengkotnya, jenderal-jenderalnya. Sementara yang kecil-kecil itu anak buahnya, ya, anak buahnya ini masih berkeliaran. Nah, sehingga kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan pada saat bulan Ramadan itu, berarti ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya orang ini. Iman lemah. Betul. Kenapa? Satu, karena digoda sama anak buahnya aja kalah. Bagaimana nanti ketika setelah di luar Ramadan, nah jenderalnya itu dilepas, tambah kalah lagi. Nah, ini kan jadi sampai sini jelas, ya. Jadi yang pertama tadi, orang ini kualitas puasanya puasa biasa-biasa saja, jadi dia tidak mengilmui, sehingga dia tidak ada puasa yang berkualitas. Yang kedua tadi apa? Yang diikat adalah di sini, yang dibelenggu di sini adalah panglima-panglimanya syaitan. Sementara krucu-krucunya ini masih dilepas. Nah, ini yang paling penting di sini psikologisnya bagaimana, Abu Maryam, kita lihat, ya. Jadi kalau di masalah yang syaitan-syaitan kecil ini saja dia masih kalah, berarti ini sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini begitu lemah keimanannya. Alasan yang ketiga, nah ini yang penting kita lihat sekarang, ya. Saya di sini bawa kerpean, enggak apa-apa, ya, daripada keliru nanti. Yang ketiga, amaratun bisu. Jadi jiwa yang mengajak kepada kejelekan. Jadi di sini ada jiwa yang senantiasa itu mengajak kepada kejelekan. Nah, betul. Nah, jadi dia senantiasa membisiki orang itu untuk senantiasa bermaksiat. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat penjelasan dari guru-guru kita itu, kalau orang itu terpapar dosa syahwat, ya, dia ini ada tipe gangguan syaitan atau mungkin jin yang pembisik. Nah, jadi pembisik untuk lakonono iki. Walaupun dia ini insya Allah dia sudah taat, tapi masih ada bisikan-bisikan itu. Nah, ini yang biasa kita terapi di lapangannya itu seperti itu, Abu Maryam, ya. Nah, jadi coba nanti biasanya dia muncul ini melalui lintasan pikiran.
membayangkan sesuatu langsung kena gitu Ustaz. Biasanya karena orang melintasan pikiran ini biasanya karena waktu kosong. Oh, nah Nggak tidak ada lapo-lapo, nggak kegiatan. ada Nggih, nggak ada kegiatan. kegiatan. Nah, atau pada saat dia lagi melakukan sesuatu, lintasan pikiran maksiat itu muncul dan langsung akhirnya dia mengikuti seruan tersebut. Nah, Jadi nafsu yang senantiasa mengajak kepada nggih, keburukan. perubahan amar bisyuk. Nggih, Nah, nggih. ini semua makanya kita harus berlindung ya, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seperti ini segera untuk berlindung kepada Allah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ketika ada lintasan pikiran yang buruk seperti ini ya kita langsung segera berlindung kepada Allah Nggih, Azza wa nggih. Jalla. Nah, alasan yang keempat sekarang kita bahas dulu, kebiasaan yang sudah mengakar. Karena kebiasaan Ustaz ya? Iya, akan dilakukan manusia tanpa godaan syaitan. Jadi tanpa godaan syaitan pun dia sudah karena kullu syai'in Kebiasaan. minal kulino. Masya Allah. Ah, Bagus itu oh artinya itu. bagus itu ya. Jadi Kullu syai'in segala minal sesuatu itu karena kulino. kulino. Ah, Iya, ya iya, itu. Ustaz. Karena refleks. Nggih, nggih. Contoh, kepleset misu, Nah, iya, nyeluk iya. koncone misu. Oh, iya, iya. Ditanya, "Opo ngene?" Wis Terus biasa. biasa. Nah, gitu. Sesuatu yang kebiasaan yang buruk itu yang Iya. mempengaruhi Ustaz ya. Nah, inilah yang apa namanya, kalau kita lihat kajian yang sangat panjang sekali dari Imam Ibnu Qayyim ini, orang terjerumus kepada dosa itu ada 4 tahapan, Abu Nggih. Maryam. Kita Iya. lihat ya. Nggih, nggih. Sampai nanti dia menjadi apa? Kebiasaan ini tadi. Masya Kullu Allah. syai'in minal kulino ini Iya, tadi. iya, iya. Satu, ini lewat lintasan pikiran. Mhm. Ya, syaitan masuk kepada dia, menggoda dia ini melalui lintasan pikiran. Nah. Masuk lintasan pikiran, sret atau bisikan. Atau kerentek di dalam Hati. hati. Nah, ini 3 tempat ini. Kamu mikir apa? Enggak mikir apa-apa saya, tapi dia dibisikin. Oh iya, berarti ada bisikan. Dia pikiran nggak ada, ini nggak ada, tapi dari dadanya muncul bisikan. Jadi kesalahan kalau selalu ini kita menterapi orang itu, kita senantiasa di lapangan Allah tunjukkan itu. Nah, Ustaz. Ya, jadi jelas ya. Gejalanya berbeda memang. Ustaz ya. Beda-beda. Nah, Ada yang 3-tiganya semuanya ada. lebih parah itu. Ustaz. Masya Allah ya. Kita berlindung kepada Allah. Nah, Mhm. kalau sudah seperti tahap pertama ini, kata Imam Ibnu Qayyim, kita langsung segera berlindung kepada Allah. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa-apa sarana yang menjadi potensi kita untuk terjerumus kepada dosa dan kemaksiatan segera cut. Sampai sini paham? Paham. Ustaz. Baik. Yang kedua, kalau dia tidak berlindung, maka syaitan akan menggoda pada tahapan yang kedua. Nah, kalau tahapan pertama ini berarti mekanisme pertahanan keimanannya sudah terjebol. Betul? Nggih, Ustaz. Betul ya? Iya. Tapi kalau dia tidak berlindung, akhirnya bobol yang pertahanan kedua. Berarti lintasan pikiran ini menjadi niat. Berarti sudah niat ini. Belum dilakukan itu, masih pergolakan di dalam dirinya. Nah, Sampai sini jelas ya? nggih. Niat. Kalau tidak berlindung lagi, berarti kalau sudah ke niat ini, berarti dia berlindung lebih keras lagi daripada yang pertama. Nah, itu psikologisnya begitu tuh. Mintanya gitu, minta perlindungan. Kalau nggak bisa lagi, dia akan datang kepada yang ketiga, menjadi tekad. Tekad. Nah, gitu ya. Nggih. Tekad itu udah ketem-ketem itu. Contoh, saya sering mencontohkan kalau orang lagi ngedam bakso, cilok, pokoknya dia ngidam sesuatu lah, ya, ngidam sesuatu. Dia itu pokoknya hujan ya, gunung kan kudaki ya, lautan ku seberangi, sawah-sawah ku paculi gitu ya. Yang penting dia pengen sesuatu pokoknya dilakukan. Tapi belum dilakukan, dia sudah tekad yang sangat kuat. Nah, baru yang ketiga, yang keempat, kalau dia tidak berlindung lagi kepada Allah, baru dia terjun kepada perilaku. Nah, itu yang paling. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim kalau sudah 4 ini, ini sudah. Itu bahasa kuswah itu apa? Ayahab. Sudah ya, ayahab ya. Nah, keempat ini. Nah, sekarang kalau sudah yang keempat ini perlu diperhatikan Abu Maryam dan pemirsa sekalian. Dia akan terus menerus menjadi yang kalau perilaku ini terus menerus, maka akan menjadi apa? Kebiasaan. Nah, ini berarti tahapan yang keberapa? Kelima. Kalau sudah kebiasaan, bahasanya dalam psikologi itu namanya kecanduan. Oh, berarti kecanduan itu juga ada tahapnya itu tadi. Tahapan. Iya, enggak langsung mak duduk gitu, enggak mungkin. Nah, kecanduan terus menerus, subhanallah, naudzubillah, dia akan menjadi
Kebutuhan. Berarti tahap Oh, keberapa ini? ketu Keenam. ke-6 ke-6. Keenam. Dalam psikologi itu namanya mania. Mania mania. Iya iya. Naudzubillah, kalau Iya. sudah mania ini terapinya rodok Angel. dawa, Oh, ya, nggih nggih agak nggih. panjang, Pak butuh panjang. sabar, semua orang dilibatkan elemen-elemen yang Mendukung itu tadi. mendukung ini tadi. Gitu. Nah, nah. Dan yang terju ini ya, apa yang perlu Nggih difahami nggih. teman-teman sekalian, pendengar Hijrah United ya, Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya La itu. haula wa la quwata Naudzubillah. billah. Nah, jadi inilah yang kita perlu pahami. Nah, tahapan yang keempat, karena kebiasaan yang sudah mengakar kuat akan dilakukan manusia tanpa godaan syaitan. Nah, nah, nah. Setan tidak perlu lagi menggodanya, karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan ya itu tadi. Berarti dia ini kalau Kebutuhan. sudah ke-6 ke-7 sudah lampu merah, sudah danger sekali. Nah, nah. Nah, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Paham Nah, Ustaz, paham. baik. Yang kelima dulu. Nah, ini 4, 5 ini kajian psikologis banget Abu Maryam. Ini teman-teman kalau ngelewatin sayang sekali. Ternyata ulama kita dulu sudah membahas psikologisnya sejauh ini loh. Nah, nah. Kenapa orang bermaksiat di bulan Ramadan? Alasan yang kelima adalah peran setan dari golongan manusia. Waduh, ini. Iki konco sing tewur. Iya, iya. Berarti ini setan berbentuk manusia atau itu bahasa kasarnya? Tapi aja ndelok aku, setan ndelok aku. Berarti ya opo sih sing gedhe lho, setan lho, jangan lihat saya gitu ya. Lihat setan gitu ya. Berarti peran apa tadi? Setan manusia. Kok lihat saya juga? Oh, gitu ya. Berarti saya harus lihat yang lain ya. Setan. Nah, coba Abu Maryam kita lihat ini. Setan manusia ini biasanya bentuknya apa coba? Ayo, siapa yang bisa jawab di sini? Ya, mungkin mengajak, ayo mokel. Nah, itu biasanya apa? Itu jenenge sopo itu? Setan manusia ini siapa? Ini paling biasa ini. Ayo. Koncone dhewe. Temen lingkungan. Konco plek gitu. Bisa mokel misalnya. Atau apa ini? Ini gak popo. Nah, biasanya orang bermaksiat ini parameternya temennya. Oh, temanku ini bisa, mohon maaf ya. Ya mohon maaf nih, sudah minta maaf. Temanku ini lulusan pondok, tapi hari ini gak apa-apa aku melok-melok. Jadi parameternya itu bukan masalah pondok dan ndak pondoknya. Betul apa enggak? Kelakuannya itu harusnya. Ya, kelakuannya itu. Ilmunya banyak, akhlaknya minta ampun ya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, peran buruk teman ini ya, teman-teman sekalian ya, bahwa ini sangat-sangat berpengaruh. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apa? Agama seseorang itu tergantung teman karibnya. Karib itu kan korib ya. Nah, jadi ada 5 alasan tadi itu. Ya, minimnya ilmu tentang puasa sehingga orang ini melakukan puasa yang kualitas. Ngapunten, mohon maaf, I am sorry. Ngapunten, minta maaf, I am sorry. Ya, baik. Tadi itu tadi. Kualitas yang rendah. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ya. Buka YouTube masih sering lihat yang aurat. Betul apa tidak? Betul. Ya, betul apa tidak? Ya betul, ya, betul. Masih di rumahnya masih ada televisi. Zikir astagfirullah subhanallah, tapi dangdut jalan terus lihat auratnya, masya Allah gitu ya. Jadi kalau ngelihat itu subhanallah, saya mau lihat puasa subhanallah ya, rezeki ya. Didelok dosa gak didelok emang. Lah kok cocok pengalaman ya. Itu sesuatu yang keliru itu ya. Yang kedua tadi apa? Yang diikat di sini adalah dedengkot-dedengkotnya setan. Sementara yang kerucu-kerucunya masih dilepas. Nah, kalau sudah diganti seperti ini saja, masih digoda sama yang kerucu-kerucu ini saja, masih jatuh, berarti ini menunjukkan bahwasanya kualitas orang ini subhanallah ya. Yang ketiga tadi apa? Kita ulangi, jiwa yang senantiasa mengajak kepada kejelekan atau amaratum bisu. Ya, senantiasa bisiki. Yang keempat, kebiasaan yang sudah mengakar kuat, yang itu tidak digoda setan pun terjadi. Yang kelima, peran setan dari golongan apa? Golongan manusia yang senantiasa bisiki terus ya. Ini kudu gibah. Ini kita harus mengambil manfaat dari ini. Tahu kok doae bro iku gibah jenenge gitu ya. Iku tak kandhani tapi ojo kandhani sapa-sapa. Kita berdua saja ya. Itu gibah sudah ya, masyaallah. Nah, 5 hal ini menjadi alasan kenapa di bulan Ramadan maksiat masih ada. Mudah-mudahan
para netizen pada netizen Hijrah United ini sudah terjawab ya? Amin amin. Ya, sudah Insya terjawab ya. terjawab. Baik, silakan Abu Maryam. Masya Allah. Jadi ternyata ketika ditelusuri ternyata seperti itu, Ustaz. Jadi Mhm. selama ini mungkin kita hanya oh ya sudah puasa puasa, Nggih. sahur sahur makan yang banyak, Nggih. terus kemudian tidur sampai siang ini dan Nggih, mungkin aktivitasnya itu saja. betul. Tapi tadi setelah dijelaskan bahwa apa namanya ketika puasa hanya menahan lapar dan haus anak TK saja juga bisa Bisa. gitu. Nah, Ya, terus kemudian tadi ada jelaskan ketika sudah di catatan kecil berarti di luar Ramadan nanti akan lebih parah lebih parah gitu. lagi. Nah, Heeh. ini pas nah ini nanti apa hubungannya ketika apa namanya hadis ini disambungkan dengan apa namanya kecanduan game dan bisa menunda nikah juga gitu. Oke, Nah, baik. itu mungkin nanti akan dijawab setelah yang satu ini. Tetap Oke. di Jerayu Unity TV setelah yang satu ini. Terus masuk ke ada sesi kedua. Berbagi bukan tentang seberapa banyak yang dapat kau beri, namun berbagi adalah seberapa ikhlas memberi dengan hati. Oh iya. Jadi atau tiga. Mari menjadi bagian dari kami, menderma rezeki kepada saudara-saudara korban ekonomi dari virus corona sang pandemi. Karena berbagi tidak akan ulangi, melainkan menambah hingga akhir kehidupan sasani. COVID-19 ini menjadi momok yang memang cukup menakutkan bagi masyarakat dunia, apalagi untuk mencegah penularannya di Banten, kemudian kebijakan bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown. Segala infrastruktur dan tenaga kesehatan mesti disiapkan. Dampak pandemi corona mengancam berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara kita mulai kehilangan penghasilan. Saatnya kita bergerak membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi dalam masa dan setelah wabah virus corona. Bersama, kita akan menyalurkan 1.000 paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan. Mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita hidup lebih layak. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa Hijrah Unity TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih tetap ya, masih stay di Hijrah Unity TV. Nah, nanti saya ulangi nanti yang ingin bertanya langsung bisa langsung di kolom komentar atau ini ya. Nah, dan ini ada hubungannya ini pastinya ini Ustaz dengan tema kita pada pada sore hari ini pasti ini. Ya. Soalnya dari kelima ini tadi ketika dirinci itu amaratun bisu, terus kemudian kebiasaan yang mengakar. Nah itu contohnya mungkin bisa dicontohkan terhadap teman-teman yang masih sering melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat. Contohnya bermain game seperti itu. Meskipun ada yang berdalil kalau saya gamenya ini, ini kan enggak ini. Kalau seperti itu, Ustaz, gimana, Ustaz? Bagus sekali Abu Maryam pertanyaannya. Teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan ini, tolong sekali lagi saya pesan kepada kita semua, bukan bertujuan untuk menyalah-nyalahkan, tapi bertujuan untuk mengupgrade diri kita menjadi hamba Allah yang benar. Ini bahasa guru saya pakai, mengupgrade diri kita untuk menjadi
hamba Allah yang benar, sehingga hakikat ubudiyah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini kita tercapai. Oke. Nah, alasan yang pertama, ini jawabannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manusia syaitan itu tadi kan tahapan-tahapan menjerumuskan manusia kepada dosa maksiat. Dosa maksiat. Sekarang bentuk maksiatnya. Nah, bentuk maksiatnya. Nah, harus bisa Nggih, dibedakan. nggih, nggih. Tadi kan ada 7 ya. Ada 7. 4 itu dari Ibnu Qayyim, yang 3 ini kita kembangkan dari penjelasan Ibnu Nggih, Qayyim nggih, ini. nggih. Thayyib ya. Nah, saya dijelaskan di situ ada 6. Nggih. Kan daripada dawa. Nggih. Pertama, syaitan ini akan senantiasa menjerumuskan, menggoda manusia untuk melakukan menyekutukan Allah. Nah. Ya, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kedua, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada landasan ilmu syar'inya. Yang ketiga, menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa besar. Yang ketiga, dosa-dosa kecil, menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa kecil. Nah, yang kelima ini, Abu Maryam, manusia ini dibisiki untuk senantiasa mengkonsumsi terlalu banyak yang mubah. Nah, itu mubah itu. Nah, ini perlu nih. Nggih. Saya tak jelaskan 6 dulu ilmunya ya. Siap. Dan yang keenam ini lebih mengutamakan amalan-amalan sunnah daripada yang wajib. Nah, itu. Ini enggak boleh tuh. Keliru. Keliru. Terawihnya getno ya. Salat subuh ambiar. Salat subuhnya di rumah. Maksudnya normal ya, Nah, bukan normal. situasi Covid saat ini ya. Iya. Nah, umroh bolak-balik tapi sholat 5 waktu tetap di rumah. Ini enggak boleh. Keliru. Nah, gitu ya. Nah, kita sekarang masuk yang poin kelima. Kalau dia tidak bisa menggoda orang dan melakukan dosa syirik, dia akan lakukan untuk melakukan amalan tidak ada tuntunan ilmu syar'inya. Yang ketiga, kalau tetap tidak bisa digoda, dia akan melakukan untuk dosa-dosa besar. Setan menggoda untuk dosa-dosa besar. Kalau tetap aja imannya kuat, dosa-dosa kecil. Saya kuat juga, waduh istiqomah. Nah, ini yang kelima. Mengkonsumsi yang mubah. Gak apa-apa. Coba lihat. Orang selalu mengatakan yang mubah ini adalah refreshing. Refreshing. Padahal Nabi SAW menjelaskan salah satu keelokan agama seseorang itu dia tarkuha malayati, meninggalkan apa-apa yang tidak ada hubungannya dengan akhiratnya, manfaat akhiratnya. Nah, kalau orang pertama dia sudah kecanduan game, teman-teman sekalian, mungkin dia akan mengatakan kan di timing sama mama. Yang penting kan tergantung orangnya, tapi praktek di lapangan, orang kalau sudah kecanduan game, tidak hanya game saja, sosmed pada umumnya ya, ini menimbulkan perilaku autism. Nah, jadi dengan dunianya sendiri. Diajak ngomong contoh ya, sama orang tuanya. Nduk, tolong ibu gini, saya tabu, saya iki, nanggung. Padahal anaknya sedang main COD. Nah, gitu ya. Apa itu nggak ngerti. Jangan pura-pura gitu lah. Sedang main ini. Atau misalnya kalau ibunya suaranya mulai meninggi. Nah, ini bisa menyebabkan seorang anak ini durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua. Nah, jadi handphone ini. Dia ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa menghadirkan banyak manfaat, namun juga bisa menghadirkan banyak keburukan. Nah, kalau orang sudah akses sosial media, terutama game dan seterusnya, ini masalah. Dia bisa menghabiskan waktunya berjam-jam. Saya banyak sekali. Ikhwan dan akhwat ini sering japri saya, Abu Maryam. Saya teguh. Beli cilok lah, Zat. Yang mau beli cilok, asli tidak ada ininya, bisa gue langsung ke Sateguh gitu. Kok jadi promosi deh, insyaallah. Baik, sering japri. Awalnya itu cuma ngelihat gitu, scrolling. Lama-lama itu bisa sampai mulai dari waktu duha berlepas sampai duhur. Nah, itu yang bahaya juga. Ini kalau dibuat untuk tilawah Quran itu sudah 3 juz itu. 40 menit 1 juz mungkin, Ustaz. 40 menit sing buanter ya. Tapi kalau pakai Syekh Mustari kayaknya 1 jam lebih sedikit lah ya. Itu sudah 3 juz itu. Nah, ini dihabiskan hanya untuk scrolling seorang ikhwan. Aduh, scroll delok matanya di zoom gitu ya. Gitu, lapor itu saya kira. Pengalaman deh kita. Bukan, ceritakan. Yang tersenyum-senyum di sana ya, di Hijratul TV itu mungkin pengalaman. Akhirnya waktunya habis. Nah. Itu di IG, belum FB, belum WA. Waduh, itu juga.
itu disentak WA, tungtung, tangi, subhanallah. Tapi ada azan tambah tidur. Tidur lah, Nah, Allah itu wala ya quwata illa billah. Coba lihat, bangun tidur harusnya baca apa? Baca doa. Doa ya, Doa. Allahumma barik lana. Oh bukan ya, Itu bukan ya. kalau mau ke ini. Bukan ya, bukan itu doa, bukan untuk makan, bukan Iya. ya. Bukan ya. Tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim, amutu, ahya dan seterusnya, ya kita ya. Alhamdulillahilladzi dan seterusnya, kita baca doa bangun tidur dan seterusnya. Setelah itu apa? Yang dipegang itu bukan baca doa, yang dilakukan itu bukan baca doanya, HP-nya yang dipegang. dipegang. Itu sosmed ya. Belum lagi nanti spesifikasinya adalah game. Wah, itu bisa berjam-jam itu. Nah, Dia bisa main game. Dia akhirnya menghabiskan kuota. Nah, mohon maaf, ini ada Bu Maryam, ada data yang sangat menarik loh. Gimana Ustaz? Ya. Kalau yang saya temukan 90% yang saya temukan ya, orang yang sudah, mohon maaf ini ya teman-teman ya, mohon maaf. Jadi kalau nanti kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Ya, gitu ya. alhamdulillah, itu Alhamdulillah. tujuan kita, Tujuan Ustaz, kita, gitu. agar tobat. Kalau ada yang Sama-sama sudah lah kita kena berbagi. game online ataupun lewat internet, PC offline maupun, atau online gitu aja. itu kok 90% itu terpapar pornografi ya. Oh gitu, ya. Ngapunten loh ya. Nggih. Jadi dia coba kita lihat, itu kalau di bulan Ramadan Abu Maryam disuruh baca tilawah Quran itu berat bagi dia. Males ya. Matanya sing panas, yang ini itu karena syaiton yang sudah selama ini terus gandol di sini ya. Betul. Akhirnya sudah bangun tidak sehat. Nah, sudah tadi ya, perilaku autism terus waktu. Yang kedua, muncul penyakit baru, insomnia. Oh, itu. Susah tidur. Oh. Jadi dia nge-game terus. Jadi saya selalu tanya sama teman-teman, oke, aktivitas sosmed Anda, ya saya tanya sama teman-teman, loh, Ustaz Teguh ini kan kita lagi ngerjakan tugas. Oke, jujur-jujur sama saya teman-teman sekalian ya. Banyak browsingnya apa banyak nyari literaturnya? Kok antum tahu aja? Ternyata banyak browsingnya. Nah, coba lihat ini, itu bagaimana setan masuk ke tahap kelima ini. Iya. Dia tidak melakukan syirik. Misalnya kalau ada orang itu enggak boleh. Dia tidak melakukan amal-amal, tidak ada nyembah pohon sekarang. Enggak macam-macam sudah. Nyembah sosmed itu. Jadi subhanallah, disentak sama WA-nya itu sami'na wa ta'na. Tapi kalau sudah ada azan, hayya 'alas shalah, sami'na wa tak pikir-pikir dulu, wa tak timang-timang dulu. Nah, kalau ada masalah seterusnya. Iya, siap. Jadi apa? Satu ya tadi, autism, perilaku autism. Yang kedua, dia bisa menyembuhkan apa? Penyakit berikutnya itu insomnia. Sampai begadang sampai jam 1, jam 2, jam 3 baru tidur. Subhanallah. Nah, coba jenengan bayangkan, kalau orang itu sudah tidur jam segitu, apa yang terenggut dari dirinya? Iya, sholat subuhnya bablas. Sudah, akhirnya dia bangun dari pagi hari, emosinya jadi beda. Sudah ini. Jadi satu. Senggol titik, bacok sudah. Apalagi kalau dia sedang lagi cari poin, misalnya dia main PUBG ya, terus di nun sewu, didatangi. Waduh. Itu iso-miso itu. Iya. Saya pernah ini Bang Randy, jenengan kan pernah di salah satu masjid yang tersohor di Kota Malang ini kan ya. Iya. Gak usah sebut merek ya. Kok Gak ada yang lagi, keren nangis. Gak pernah move on. Orang-orang yang di sana ditarik ke sini semua. Kasih ya, Allah. Gimana? Itu salah satu mahasiswa yang pernah tinggal santri di sana. Itu kalah main game itu. Subhanallah. Santri di sana. Santri di tempat tersebut, saya nggak sebut merek lah ya. Siap. Itu kalau kalah main game, dia tidak sesuai dengan itu, pintu kamar mandi dipukul sama dia, jedibor, ditendang, jebret. Terus saya ngeliat pukul-pukul itu, jedar. Terus saya tanya, ada apa? Saya tanya sama Fulan, Fulan, kenapa kau melakukan apa? Saya tanya gitu. Dia cuma gini aja di kamar mandi itu, gini dia. Depresi sampai tafakur mungkin dia itu kok di kamar mandi gitu kan, sedang tafakur. Iya. Ternyata saya tanya sama teman-temannya, kenapa itu Ustaz main gamenya kalah, emosi sampai setingkat itu ya Ustaz? Iya, jadi sudah seperti itu, perilakunya sudah berubah. Yang bisa saja memicu orang ini durhaka kepada kedua orang tua. Lebih besar lagi durhaka kepada guru. Coba kita lihat, kadang-kadang guru kita ngomong, dosen atau guru ngomong, dia sedang main HP. Tidak dipandang wajahnya itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, gitu lah. Nah, terus lagi yang kelima. Perilaku apa? Biasanya kalau sudah seperti itu.
kuota. Kuota. Saya pernah itu menterapi Mas Randy ya atau Bu Mariam ya. 3 hari itu 20 gigabyte. Saya tanya, "Li, ngapunten sampean lapo ae?" Ya tadi 2 itu. Dia mohon maaf teman-teman ya. Dia sehari itu onani 4 kali. Oh, innalillahi. Onani dia 4 kali. Saya tanya, "Tenan main game? Gak ono sing liyane. Mesti ono tunggale." Iya, Dia iya. cuma nunduk saja. Wes tara jujur sama saya. Sampai datang ke klinik ini kan tujuannya untuk berobat toh. Cerita juga. Akhirnya cerita. Jadi dia sudah nggak sesuai, dia sudah dapat poin itu, mesti dia larinya ke pornografi. Ke pornografi. Itu sudah seperti itu. Efek dari frustasi itu. Bisa ya. saja. Atau misalnya dia mengisi waktu lainnya gitu. Nah ini subhanallah. Jadi perilakunya itu sudah jadi menyimpang beneran. Nyelentang. Nah ini teman-teman sekalian ya, mohon maaf sekali lagi. Nggih. Coba jenengan bayangkan hubungannya dengan nikah apa? Nah, itu. Nah kita lihat korelasinya. Kalau dia sebelum menikah saja sudah seperti ini, Sudah tertata hidupnya. yang dia pikir hanya dirinya saja, Prioritas game itu tadi. masuk ke dalam dunia pernikahan, sementara pernikahan itu kan berbicara bukan hanya personal dirinya, tapi juga ada mertuanya, ada istrinya, ada anaknya. Coba jenengan bayangkan seperti ini. Ngomong sama mertuanya jadi ndak adab. Istrinya tuh sedang sakit. Saya ini di SMS di WA sama salah satu ibu. Saya teguh, saya ini sedang di Saiful Anwar sakit. Suami saya ikut kontes game. Nah, bukan saya tapi ya. Oh bukan, bukan nasional. Ya. Ditanya, "Pak, kenapa Pak kayak gini?" gitu. Dia seolah-olah biasa, tidak merasa bersalah sedikit pun. Sampai segitunya. Sampai gitu ya. segitunya. Ada juga salah satu umahat ibu-ibu dari Jakarta, anak mau 2 ini. Suami saya itu kalau diberhentikan main gamenya marahnya luar biasa. Seolah-olah dia ini kiamat bagi Dan dirinya. sudah bapak-bapak ya. Sudah punya anak mau 2 ini. Waduh. Istri gak kurang cantik apa? Kan kalau punya istri cantik kan lihat istrinya. Harusnya istrinya ikut Nah, game. jadi HP-nya itu lebih cantik daripada istri. Nah, nggih. Subhanallah. Jadi akhirnya istrinya satu sudah pegel, ya sudah. Akhirnya melakukan maksiat yang hampir sama dengan suaminya. Sudah, kamu juga bisa nyakitin aku juga bisa nyakitin kamu. Waduh. Jadi dosa ini teman-teman sekalian, berawal dari itu tadi. ya ini sebelum menikah dia sudah seperti ini, masuk ke dunia pernikahan seperti itu juga. Tambah parah itu. Nah kalau sudah main game kalah, saya sampai subhanallah, saya bilang kok kadang-kadang kondisi umat ini kadang-kadang kita cuma nangis. Iya. Ada juga umahat, Ustaz, suami saya ini tidur di sebelah saya, tapi dia chatting sama wanita lain. Padahal di sebelahnya. Pakai Facebook Messengers. Waduh. Dia sedang melihat tayangan-tayangan pornografi, sementara saya di sebelahnya. Ya jadi coba kita lihat, habis itu dia main game. Jadi semua aktivitas ini, Abu Maryam bisa bayangkan, akhirnya menjadi apa? Rumah tangga itu tidak seperti yang kita inginkan. Ada lagi yang mengatakan, kan 50-50. Dunia 50, akhirat 50. Tidak bisa. Ya, menang tidak bisa. Coba jenengan ya, kalau 50-50, sholat tak kasih tahu. Barang siapa yang nanti bisa sholat khusyuk, ya, saya kasih uang 50 juta. Coba sih kata khusyuk. Enggak usah khusyuk ya. Mikir 50 jutaan itu. Khusyuk Malah mikir tambah khusyuk gitu. Nah, ini coba Abu Maryam jenengan bisa lihat ya. Sehingga coba kita lihat kalau sudah masuk dunia pernikahan muncul KDRT. Nah, ini chatnya belum saya hapus, masih ada fresh dari seorang istri. Boleh di-share ke saya? Oh jangan, enggak boleh ya, enggak boleh. Kepo deh. Enggak boleh ya. Nanti aja. Saya waktu suruh suami ini berhenti main game, saya dihabisi sama suami saya. Badan saya ini lebam semua. Setelah itu dia menangis dan dia minta maaf. Tapi besok yang balik lagi. Nge-game lagi. Suami saya sudah nggak main game, cuma melihat tutorial game. Lah podo wae. Sama saja gitu ya. Buat apa kalau mau tutorial? Keluar saja. Mulut buaya, masuk mulut macan. Sama aja. Nah, akhirnya gimana sekarang? Akhirnya istrinya dan suaminya, saya bilang jadi di luar ini tampak seolah-olah Islami, tapi sebenarnya di dalamnya ini masih banyak PR yang perlu kita. Nah, disinilah terapi itu masuk ya itu coba sekali lagi. Terus yang berikutnya lagi, ini anak-anak
kadang-kadang tidak mau disalahkan. Mhm. Nah, ini semua kembali kepada peran daripada orang Orang tua. tua. Orang tua yang sudah tadi, misalnya dia kecanduan game sejak SMA. Mhm. Nanti kalau dia keluar 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian kan dia menikah. Iya. Kan dia jadi ayah nanti. Mhm. Nah, akhirnya dia cara penyelesaiannya juga seperti itu. Anaknya rewel kayak no HP, mari wis. Itu muncul. Nah, ini kompleks ini pembicaraan sore hari ini. 1 jam enggak cukup. Nah, enggak cukup kayaknya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada penjelasan saya kurang panjang, undang aku kembali. Iya. Gitu. Insya Allah nanti akan diundang lagi. Tapi ini masih ada satu sesi lagi. Satu sesi lagi, satu sesi Masya Allah. lagi. Nanti satu sesi lagi ini kita akan bahas terus kemudian cara penyelesaiannya. Mungkin seperti itu Ustaz Oke, ya. baik, kita akan bicara jangan solusi. kemana-mana teman-teman Hijrah Unity TV dimanapun berada, tetap stay tune di kami setelah yang satu ini. Wahana wisata megah. Eskalator berjalan. Gemerlap warna-warni cahaya. Dan replika dinosaurus yang tampak nyata. Sebuah keajaiban yang selalu ada dalam benak mereka, tapi tak pernah bisa terwujud. Ya, mereka adalah anak-anak yatim duafa yang ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak lainnya. Berbagai latar belakang kehidupan asalnya. Ada yang tak memiliki orang tua. Ada yang memiliki terlalu banyak saudara, hingga ayah ibunya tak mampu mengajaknya berwisata. Dan ada pula yang berasal dari jalanan, yang dulunya tak memiliki rumah serta keluarga. Kali ini mereka berbahagia. Bantuan dari orang-orang hati mulia membawa malaikat kecil yang beruntung ini untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Tawa ceria mereka menghapus segala lelah yang ada. Binar mata mereka memberi energi positif yang tiada habisnya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Adalah kata-kata yang akan terus motivasi kami untuk membawa kebahagiaan kepada lebih banyak lagi anak-anak seperti mereka. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما رضيت بالله ربا
ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. So, tabarakallah, teman-teman di luar sana Hijrah United TV dimanapun berada. Alhamdulillah kembali lagi dengan tema yang tetap pastinya, dengan pemateri yang tetap pastinya. Nah, tadi sudah dibahas bagaimana kriteria-kriteria, ciri-cirinya orang itu bisa sampai kecanduan dan efeknya itu akan seperti apa. Ternyata hal-hal yang sepele, yang mubah tadi, contoh ngegame itu bisa ketika sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kebutuhan, bahkan sampai jadi kebutuhan Ustaz ya. Kebutuhan. Jadi kebutuhan, Mania. ya mania. Nah, itu maka akan sampai ke dalam tanda kutip pornografi, terus kemudian menghambat pernikahan, merusak tatanan rumah KDRT tangga macam-macam dan dan seterusnya. menghasilkan itu tadi KDRT itu tadi. Nah, ini gimana ini Ustaz? Kalau ada kasus-kasus semoga kita semua dilindungi dari itu semua. Tapi kalau ada mungkin kasus yang hampir mirip seperti ini tuh gimana cara penyelesaiannya? Langkah awalnya keluar dari hal-hal yang demikian gitu Ustaz. Masya Allah, ya. Barakallahu fikum ya, teman-teman sekalian pemirsa Hijrah TV, Hijrah United TV yang semoga Allah rahmati. Amin amin. Saya pernah ya sampai sekarang mungkin masih diminta ngajar di salah satu pondok tahfidz ya Oke. di Kota Malang ini, santri putranya gitu. Rata-rata mereka gamers Gamers. ya. Dan saya waktu itu megang tentang bimbingan konseling di tempat situ, di pondok tersebut. Kemudian ketika saya pelajaran saya, santri ini tertarik. Setelah saya jelaskan dampak-dampaknya, apa ya solusi yang pertama? Solusinya ini adalah kembali kepada bagaimana mengaplikasikan tauhid yang benar. Jadi sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa melihat kita, melihat gerak-gerik kita. Saya sampaikan itu di kelas ya kepada para santri. Dan saya bilang dampak buruknya seperti ini, dan mereka tidak ada yang menolak. Mereka mengakui semuanya. Solusinya setelah saya sampaikan begitu, saya bilang, coba ya, sampean kalau pengen sembuh, perbanyak doa. Nah, mereka ini mau doa saja itu kehabisan kata-kata. Kalau kita jagongan, ya, decangkruk. Decangkruk men. Decangkruk itu bisa 1 jam ada tema. Ada. Tapi kalau doa 1 jam bingung katanya jaluk apa mana. Dia doa terus, saya minta, kamu jangan tinggalkan sholat malam. Dia bangun itu dengan keadaan kupuh anak ini, santri ini. Dia bangun, dia tidak bisa baca Quran. Baca Quran bisa, tapi fahuwaya tak terbata-bata. Wes wama. Sudah, saya sampaikan gitu, dia bangun, dia lakukan semua. Subhanallah, setelah itu dia sholat malam, terus kita terapi. Ya, yang buat dia senantiasa dibisiki untuk selalu ngikutin terapi terus. Subhanallah, sembuh. Alhamdulillah. Pada saat saya duduk, ya perkuat tauhid, saya bilang banyak doa, terus dia nangis. Saat saya belum pernah menangis, ini mungkin air mata pertama saya. Sudah banyak air mata ibu saya yang saya keluarkan oleh kekasaran saya. Dia ngasih HP, Bang. Tolong jual Ustadz. Kaget saya. Loh, kok ekstrim gini? Saya pura-pura terkejut. Iya. Apa katanya? Setelah saya renungkan apa yang jenengan bilang itu benar Ustadz. Saya tidak mau benda ini nanti merepotkan saya di yaumil mahsyar nanti. Tolong jual. Kartunya tolong musnahkan karena di situ ada pacar saya. Kemarin waktu HP dikasih saya sudah putus dia. Oh,
Masya Allah, Mhm. subhanallah. Saya bilang. Terus nanti kalau ibu mau ngubungin gimana? Tolong belikan saya HP 3G. Cetul. 3G. Oh, 3G. Jadi ada 4G, ada 3G, 3G. ini 3G. Oh, 3G. 3G. Ya tek 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 Iya, tek. iya. HP sejuta umat tahu kan? Iya, iya, tahu, Ya, tahu, kan tahu, itu tahu. Nokia itu. Iya. Enggak boleh sebut merek ya. Sebut Nggak boleh sebut merek. merek. Mohon maaf, HP mohon maaf. cetul lah, HP cetul. Tolong Pak, apa? Ini tolong di ditit gitu ya. HP cetul lah itu. Tolong saya berikan nomor baru saja, nanti umi saya sama abi saya WA. Mhm. Saya SMS. Sama SMS. Oh gitu. Sudah. Akhirnya HP-nya dijual. Subhanallah. Setelah dia meninggalkan itu hafalan Qur'annya melejit pesat. Masya Allah. Dia baca surat Al-Waqiah itu dia bisa terseguk nangis itu. Nah, nah, nah. Saat saya ketika baca ayat ini saya ingat ayah saya belum dapat hidayah. Mhm. Kalau saya enggak wasilahnya Allah melalui antum. Ya bukan saya sedang mentazkiyah diri saya, bukan. Saya tidak akan memikirkan ayah saya yang saat ini masih terjerumus kepada dosa syirik. Mhm. Masih belum sholat. Masih kasar kepada keluarga. Oh, kasar kepada keluarga maksudnya gimana? Iya Ustaz, saya sama ayah abah sama umi pisah. Mhm. Jadi dia sekarang walaupun dia masih kelas 3 Mhm. SMA, SMA. dia sudah jadi pengampuh tahfidz setoran adik-adiknya Oh, karena iya, dia iya, sudah iya. 30 juz. Masya Allah, Masya Allah. Coba saya teringat kaidah yang disampaikan oleh para ulama, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, Akan Satu. diganti. maka Allah akan mengganti Mengganti dengan yang yang lebih lebih daripada dari itu. itu. 2, 3 dan seterusnya. Masya Allah. Bukan istri loh ya. Iya, itu Nah. mungkin boleh. Oh, boleh. Kan ada batasannya tapi. 2, 3 dan seterusnya itu nikmatnya Iya, maksudnya. nikmatnya. Salah satunya itu. Kok kita jadi bahas ke sana ya? Antum dia jadi Enggak tangguh. apa-apa kan ada ibarnya tadi. Nah, akhirnya saya sampaikan gitu, dia meninggalkan tadi. Saya bilang, kamu enggak takut dibully teman-temanmu, enggak punya WA, enggak punya gini. Saya mending dibully Ustadz daripada saya nanti repot menjawab ini gara-gara ini. Nah. HP saya ini. Saya tidak mau benda kotak ini Mhm. merepotkan saya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini bagaimana kira-kira Bu Maryam? Ini kan pilihan berarti. Pilihan. Karena kalau saya terjerumus saya megang HP ini pasti saya maksiat. Ya. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus Merelakan itu. merelakan semua milenialnya. Milenialnya. Milenial Itulah ya. itu, Ngomongnya pokoknya korupet banget ya ribet kita ya. sekali. Milenialnya dan seterusnya itu dituduh jadul dan seterusnya, kuper dan seterusnya, hanya untuk bagaimana menjaga agama Masya dan Allah. Qur'annya. Nah, inilah Pengorbanannya. yang bisa saya sampaikan solusi agar kita ini senantiasa merasa senantiasa ihfadillah yahfadka. Dan senantiasa merasa Allah Subhanahu wa taala ini mengawasi kita. Ya, jagalah Allah, insya Allah akan menjagamu dan seterusnya. Hadis itu agak panjang. Jadi kita senantiasa minta kepada Allah agar kita ini senantiasa dijaga. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tadi berdoa ya. Adapun kalau memang masih tahapan, tentu tidak langsung jeglek kayak tadi. Paket datanya nggak usah banyak-banyak. Nah, itu. Sak giga aja. Iya. Ya, sak giga aja. Ya. Ada salah satu akhwat datang ketemu istri saya di rumah, saya sampaikan itu. Akhirnya dia itu cuma lihat WA gini. Sudah ditinggal. Di WA centang banyak gitu, dia tidak balas. Kalau dia sudah balas satu-satu, 1 jam lebih, 2 jam lebih terus gitu, apalagi grup. Ada habisnya. Belum yang bahas iki yang gegeran. Jadi biasa penggagal gegeran toh. Gegeran gitu ya. Iya. Mungkin sesuatu yang tidak harus diungkit gitu Iya, ya. makanya. Terus gitu pakai bahasa kiasan, akhirnya terpancing. Iya, itu. Mbok ngomong sing benar, langsung ngono nang ngomongnya japri po, Iya. codek grup kan. Itu sudah jadi masalah lagi. Akhirnya dia tidak. Akhirnya sama HP, alhamdulillah saya lihat itu dan saya lihat ketaatannya Allah tinggikan. Dia sudah, saya bilang puasa Daud, Mbak, ya, puasa. Dia mau Masya puasa. Allah, enak. Belum nikah dia. Oh, belum. Belum. Ini tim saya belum ada yang satu. Dikenalkan nanti ya. Jadi biar ada keterikatan antara tema ini dengan hasil yang nyata. Belum gitu. nikah dia. Iya. Nah belum ini nikah. kayaknya ada yang senyum-senyum, Iya. pura-pura nunduk gitu ya. Iya. Pura-pura nunduk tapi Iya. satunya kayaknya saya jodoh ya. Kalau Oke. dia sudah stop mabar, Oh stop mabar. tinggal lihat ibarnya itu Oh, tadi. gitu. Iya. Masya Allah. Belum Alhamdulillah. nikah ini. Belum. Stop ibar alhamdulillah. Masya Allah. Stop mabar. Mabar ya. Alhamdulillah. Dia belum nikah ini. Tapi dia sudah baca Quran jalan,
puasa Daud jalan. Nah, ini calon suaminya nanti gimana ini? Masya Allah. Harus itu. lewat screeningnya saya dulu. Ini kadang puasa kadang enggak. Oh, kadang puasa kadang enggak. Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi Saya kalau kira Ramadan itu puasa terus. puasa gitu. terus ya. Saya kira itu Iya, Pak Abu Maryam. Masya Allah. Ini Hujan, Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Masya Allah. Allah telah menurunkan rahmatnya. Rahmatnya ini Masya banyak Allah. doa ini. Iya, Biar Masya corona Allah. ini segera naik sudah Masya ya. Allah, itu yang paling penting. Masya Allah. Semoga corona ini bisa selesai sebelum Ramadan gitu. Masya Meskipun Allah. prediksi-prediksi di luar sana itu seperti pada umumnya gitu. Nah. Dan Masya Allah ini karena sudah di penghujung waktu dan Nah. waktunya sudah habis. Ayo. Itu tadi apa namanya yang disampaikan Ustaz Teguh, semoga bisa menjadi treatment bagi kita, Baik. pembelajaran bagi kita bagaimana mek ngegame gini tok itu bukan hanya mek. Nanti kalau sudah sampai di tahapan-tahapan yang disebutnya tadi itu menjadi bahaya pastinya. Betul, Nah, betul. ya apa namanya mulai dari sekarang yang masih melakukan hal-hal yang mubah, yang kurang ada manfaatnya, yang ini tinggalkan segera. Baik. Kalau bisa sekarang sama-sama diniatkan karena Allah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bukan dalam artian mengganti game yang lebih baik, bukan. Cuma semoga Allah memberikan apa namanya kesibukan yang lebih baik pastinya. Nah, Insya itu. Allah. Karena sesuai dengan hadis, ketika isilah kesibukanmu dengan kebaikan, Ya. ketika waktu luangmu. Ya. Nah, seperti itulah. Kalau Imam Syafi'i itu ya. Iya. Istilah hari-harimu ini dengan ketaatan, kalau kamu tidak diisi dengan ketaatan, maka kamu akan disibukkan oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mau saya jawab tadi gitu. iya, Nah, Masya Allah mungkin semoga nanti di kemudian hari bisa ngaji terapi tentang hal seperti ini tadi, seru gitu. Masya Allah, insya Allah. Semoga nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi dengan beliau, amin. bisa berbagi ilmunya meskipun apa namanya nanti di kesempatan lain. Nah, terus yang ingin saya sampaikan adalah terus dukung kami di program-program di Jahunati TV, berbagi sembako 1000 paket sembako pada mereka yang terdampak pandemi. Terus kemudian jangan lupa besok ada jadwalnya Ustadz Jalal, tanya jawab seputar muamalah pastinya. Terus kemudian malamnya ada ngalam seru, ngaji malam Rabu dan Sabtu. Ada siapa? Ada Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Tentang apa? Tentang apa namanya mengejar malam Lailatul Qadar. Itu penting nanti soalnya. Nah, karena sudah waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada guru saya Ustadz Teguh Zudan untuk ilmunya. Barakallahu fikum. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah bawa mantel antum Beb ya? Buka di sini berarti Beb. Di hari ya. Hah? Di hari. Ada buka di sana Beb. Mosok. Oh.